Jadi Coki ini ya, agamanya udah gak dia anut. Ini tradisinya juga masih mau dikikis. Kalau lagi Idul Fitri atau Lebaran, biasanya saya lihat terutama di Indonesia kan semua masak opor. Semua masak ketupat. Tepat. Boleh nggak menu lain? Anda minta maaf kepada al-habaib. Apalagi yang nanya waktu itu, boleh nggak batalin puasa pakai bokep? Astagfirullah, Habib sampai keluar. Gara-gara Anda minta maaf. Hei, pemuda tersesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tretan Muslim di konten Pemuda Tersesat. Di konten Kultum Pemuda Tersesat bersama saya Pemuda dan Tersesat. Dan ini adalah episode terakhir di bulan Ramadan kali ini karena besok Lebaran, dan untuk episode terakhir kali ini saya akan menyerahkan privilege kepada Coki Pardede lagi untuk bertanya kepada Habib. Mungkin bisa bertanya seputar Lebaran, Coki. Ya. Langsung Karena aja. Lebaran Coki, hari rayanya apa kalau Anda? Revolusi industri. Karena Anda tidak beragama ya. Kata dia kalau orang agnostik, hari rayanya ini, hari-hari ditemukannya ilmu pengetahuan. Hari besar. Iya enggak, dia misalnya ditemukannya bohlam, dia tuh. Itu bercanda dong, jangan bukan serius. Oh enggak ya, bercanda. Bukan. Langsung saja. Langsung aja Coki, silakan. Bib, langsung aja. Berhubungan dengan Lebaran ya. Betul. Kalau lagi Idul Fitri atau Lebaran, biasanya saya lihat terutama di Indonesia kan semua masak opor. Semua masak ketupat. Tepat. Boleh nggak menu lain selain opor dan ketupat di Lebaran? Black Forest atau Turki misalnya, Kalkun. kalkun misalnya. Apakah memang itu adalah menu khas yang membuat Lebarannya jadi afdol? Iya. Kayaknya Kalau nggak pernah ikut tradisi agama ya begitu. Sama satu lagi, apakah kuenya harus putri salju? Saya tidak pernah lihat monde loh. Monde Royal tidak pernah. Ada Monde Royal tuh ada, kalengnya doang. Isi rengginang. Boleh Beb ditanya. Ini memang pertanyaan basic yang iya. ya udah Ini. silakan Beb. Jadi Coki ini ya, agamanya udah gak dia anut. Ini tradisinya juga masih mau dikikis. Lu mesti dipertanyakan loh. Iya. Ya Allah. Bukan, agamanya udah gak enggak gitu. Ya. Ini udah tradisi doang masih mau dikikis. Boleh nggak yang lain gitu? Iya. Padahal Misalnya, ya. misalnya di satu daerah sulit mendapatkan ketupat, tapi mudah mendapatkan Black Forest misalnya. Ya, pada prinsipnya sih itu kan tradisi. Masa Jadi- lebih gampang dapat Black Forest daripada ketupat. Itu tinggal di mana? Cok, Desa Britok gitu ya, Bang. Silakan, Bang. Jadi itu pada dasarnya tradisi. Jadi Arab juga gak makan ketupat. Oh, Iya betul ya, nggak pernah lihat. apa, Beb? Makanya kalau di Arab. Di Arab makannya apa, Di Beb? Arab Nasi biryani gitu ya. nasi biryani, Sama- daging unta. Bantuan dari Amerika kalau salah. Oh, gitu ya. Jadi Jadi itu itu ada ya- Ini tradisi doang. Tapi pada prinsipnya kan yang penting yang dimakan halal dong. Oke. Jangan yang haram dong. Oke. Sama berarti sebenarnya apapun makanannya it's okay ya. Ya. Yang Iya. penting halal ya, Bib. Yang penting halal. Pertanyaan kedua, Bib. Apakah diskon-diskon Lebaran itu adalah program memualafkan orang non-muslim? Karena kan pasti tertarik juga kan lagi di Ramayana, diskon Lebaran 70%. Itu gimana, Bib? sesuatu yang nggak ada masalah dipermasalahin. Itu kan juga nggak kepikiran, masa Ramayana ngabsen dulu ya kan? Islam Padahal diskon. iya. Yang Makanya nggak mau dong. mualafkan gimana? Padahal rata-rata yang punya mall itu non muslim. Pegawainya baru. Iya. Ya kan ada pegawainya. Tapi juga pertanyaan gue ke Coki, apakah diskon buku di toko buku itu bagian dari memurtadkan orang Islam? Tergantung bukunya. Buku sains ya.
Iya. Jadi nggak apa-apa ya, maksudnya orang non-Islam menikmati diskon lebaran juga nggak masalah. Iya, jadi gini, menariknya bahwa Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kesempurnaan, keindahan, kenikmatan Islam itu harus disebarkan bukan hanya kepada orang Muslim, tapi Ya, kepada ya. semua orang. Ya. Ya. Maka apapun kebaikan, Hmm. kenikmatan yang bisa kita bagikan untuk non Muslim, kita juga harus bagikan. Oh, Kegembiraan di Idul Fitri pun seharusnya dibagikan. Makanya gue misalnya Ya. bagi-bagi opor di kampung tuh kan bagi-bagi opor ke tetangga. Ya. Itu bukan hanya yang Muslim, yang Semuanya. non Muslim juga kita kasih juga. Pertanyaan terakhir, Tapi Bib. yang non-Muslim Anda ngasihnya sambil Iya. nada tinggi nggak? Ini opor! Maaf Bib. Gitu. Enggak, ya, tetap aman, Bib. Tetap santai. Cuman ini aja sih, passwordnya syahadat. Tolong Anda terima ini. Buat Dengan tetangga, syahadat. buat tetangganya Habib. Hati-hati kalau beliau datang ke rumah Anda. Di balik opor itu ada keimanan yang digadai ya bisa. Gitu ya. Lanjut Coki, ada. Ini yang terakhir, Bib. Pertanyaan terakhir. Iya. Kita kan identik dengan pada saat Idul Fitri itu saling maaf-maafkan. Ya. Terutama di agama Islamnya sendiri. Ya. Misalnya nih lagi dalam maaf-memaafkan pada saat Idul Fitri itu. Boleh nggak orang yang di luar Islam ikut minta maaf di sana kepada orang Islam? Yang identik saya lihat kan yang Islam sama Islam ini saling memaafkan. Iya. Kalau yang orang non Muslim ikut maafin saya gitu, itu boleh Iya. nggak? Boleh sih. Di kampung gue juga rata-rata yang non Muslim juga Oh, ikut gitu? meminta maaf. Soalnya di iklan sirup yang saya lihat semuanya yang minta maaf itu Islam sama Islam terus. Dari iklan sirup. Enggak, referensi toleransi Anda kok dari iklan sirup sih? Ada loh real nyata orang non Islam dan Islam ini bermanfaat. Masa iklan sirup loh referensinya loh. Bhinneka Tunggal Ika hanya dilihat dari iklan sirup. Ya Allah, sempit memang. Habib. Nggak, maksud gue kan, Jadi? memaafkan itu kan bukan dosa. Oh. Gua misalnya memaafkan Coki, bukan Ya. gua memaafkan dosanya Coki, Ya. tapi gua memaafkan kesalahannya Coki. Jadi siapa saja yang memiliki kesalahan, maka sudah sepatutnya saling meminta maaf. Saling memaafkan ya. Iya. Apapun agamanya ya. Iya, karena Tapi- memaafkan itu urusannya horizontal gitu, bukan vertikal ke Tuhan, tapi antar sesama manusia agar gak ada dendam. Iya, iya. Tapi apakah kalau di Idul Fitri itu memang semua kesalahan teman kita tuh harus dimaafin, Bib? Ada nggak? Boleh nggak misalnya contoh nih, Bib ya? Ya namanya perasaan kan kita nggak ada yang tahu, Bib. Ya. Misalnya ada satu orang, dia melakukan kesalahan sampai sekarang nih kita belum bisa melupakannya. Iya. Kesalahan Anda pada umat kan. Pribadi misalnya, Oh. pribadi A sama pribadi B. Terus pribadi A berpikir, nanti saya minta maafnya waktu Lebaran aja. Dia kan tidak bisa mengelak. Dia kan harus memaafkan kalau Lebaran. Apakah seperti itu atau itu balik lagi ke diri kita personal? Sudah bisa ikhlas atau belum? Gimana? Iya, balik ke diri personal sih. Kalau ajarannya kan, bahkan sebelum orang minta maaf, seharusnya kita sudah memaafkan. Oh. Misalnya ada kisah sahabat Nabi yang sangat mulia, bahkan kata Nabi dia adalah calon penghuni surga karena setiap mau tidur memaafkan semua kesalahan orang sehari itu. Jadi dia tiap hari, bahkan nggak usah nunggu Lebaran sebenarnya. Idealnya malah Mau sebenarnya setiap tidur, saat. Ya. mau tidur dia membayangkan Enggak, dia memaafkan oh, semua. dengan memaafkan. Orang sehari ini kan pasti ada yang melakukan kesalahan ke dia. Iya, Dia iya. maafkan semua itu. kalau Coki juga mau tidur gitu. Bedanya dia mikirin minta maaf. Aku minta maaf pada korban banjir, korban ini. Oh iya. Gitu iya. ada yang sahabat gitu dan itu mendapat kemuliaan. Iya. Memaafkan orang. Memaafkan sebelum bahkan orang meminta maaf. Makanya memang sih di Lebaran mungkin itu bagian triknya. Kenapa tuh? Meminta maaf dan memaafkannya tanpa menyebutkan dosanya. Oh, kayak di Karena kalau rapel ya, di rapel ya, jadi kalau satu. disebutkan kayaknya Iya. Saya dulu pernah ini, Iya. dulu pernah ini. Saya minta Aduh. maaf nih. Kenapa? Padahal dia udah nyolong, udah black campaign, udah memfitnah di balik ya. Jadi disatuin aja, minta maaf. Atas apa? Adalah pokoknya. ya intinya kan nggak mengulangi lagi. Nggak lah. mengulangi lagi. Udah itu aja sih. Ada lagi Coki yang harus dipertanyakan? Sama harus salam-salaman nggak? Apalagi dalam suasana social distancing gini. Enggak. Kan biasanya kan secara formalitas tuh kita kan harus salaman. Oh, ini bagus juga pertanyaannya. Apakah memang
minta maaf Lebaran tuh harus berjabat tangan. Iya. Intinya kan silaturahmi itu, sila itu ikatan tali, rahim itu kasih sayang. Oh. Intinya maka terikat kasih sayangnya. Hmm. Tanpa salaman, tanpa pelukan, tanpa ketemu pun, yang Iya. penting ketika kasih sayangnya tersambung selesai. Oke. Nggak tanpa salaman. Bahkan bisa jadi kadang salaman cuma formalitas doang. Nggak Oh. taunya hatinya nggak tersambung, ya percuma juga. Oh, Nggak dihitung juga. yang lebih penting isi hatinya ya. Yang bukan Keikhlasan. yang lebih penting, utamanya cuma itu. Utamanya Kalau cuma itu. salaman nggak ada. Oh, itu mah hanya signifikansinya. simbolis Karena aja. bisa jadi di beberapa budaya negara lain mungkin tidak salaman mungkin bibnya. Iya. Hmm. Oke, berarti- Tos-tosan bir biasanya kan. Ya nggak Maaf juga lah batin. dong. Maksudnya di negara lain takutnya ada yang Ya begitu. nggak kira dong, kan itu Nggak haram. dong, Masa karena maaf lahir gimana? batin pakai. Saya aja tahu gimana. Ya udah Saya tahu. berarti salaman itu tidak wajib. Tidak wajib ya. Ya udah, itulah episode terakhir dari Pemuda Tersesat. Selamat Lebaran ya, Tretan Selamat Muslim. Lebaran teman-teman. Selamat Ya Lebaran kan? juga, Habib Selamat Jafar. Lebaran kita ucapkan. Mohon maaf lahir batin. Sekaligus juga selama sebulan, Ya. kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, kita minta maaf. Sekaligus juga gue membuka kemungkinan kalau ada jawaban saya Ya. yang sekiranya kalian menemukan jawaban yang lebih tepat atau Boleh, punya bagaimana? referensi lain, Ya. silahkan. Kita terbuka kepada semua perbedaan, dan kalau memang ada koreksi juga kita terbuka. Ya, dan masih ada yang pertanyaan boleh masih langsung DM ke Habib ya. Bisa Dan buat Anda yang nanya-nanya boleh nonton bokep, boleh coli, Anda nggak usah nanya lagi, Anda minta maaf kepada beliau. Nanya boleh nggak nonton bokep anime, boleh nonton bokep apa hewan, gimana nih orang-orang seperti ini, Anda minta maaf kepada al-habaib. Apalagi yang nanya waktu itu, boleh nggak batalin puasa pakai bokep? Astagfirullah, Habib sampai keluar gara-gara Anda minta maaf. Hei, pemuda tersesat. Ya udah, dimarah lagi nih di hari terakhir puasa. hari terakhir. Ya udah, sekali lagi kami mengucapkan mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin teman-teman. Minal aizin wal faizin. Sampai ketemu lagi di Kultum Pemuda Tersesat tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.